Di sebuah pagi yang terhampar cerah bagaikan vas tanpa noda, terparkir sebuah mobil mewah di halaman kampus, sebuah mahligai logam yang memancarkan kemegahan sunyi. Dari balik pintu kendaraan itu, muncullah sosok pemuda yang melangkah dengan karisma memabukkan, setiap gerakannya menyihir mata-mata yang memandang, hingga mereka dengan penuh kekaguman mengabadikannya dalam bidikan kamera, memanggil nama yang terukir dalam bisikan kagum, Shen Yuan. Dari kendaraan yang sama, turunlah sosok wanita anggun, kekasihnya yang bernama Wan Ting, dewi pendamping sang pangeran kampus. Dari kejauhan, kerumunan manusia terpana dalam ketak percayaan, sebab Shen Yuan, yang baru saja melangkah sebagai mahasiswa baru, telah berhasil menaklukkan hati senior terbaik dari jurusan pramugari tahun kedua. Seorang pria lain menambahkan dengan nada yang bercampur iri dan kagum, bahwa anak orang kaya yang dianugerahi wajah rupawan tentu memiliki hak istimewa dalam memilih pendamping jiwa, dan lebih dari itu, Shen Yuan bukan sekadar memilih, melainkan memonopoli segala yang diinginkannya. Sementara Shen Yuan dan Wan Ting melangkah berdampingan bagai pasangan yang terukir dalam lukisan klasik, dari sudut lain, bergema bisikan para wanita yang dirundung iri. Mereka bergumam dengan kepahitan tersembunyi, mengklaim diri lebih cantik dan memiliki tubuh yang lebih menawan daripada Wan Ting. Namun bagi Shen Yuan, yang dahulu menghirup udara kemewahan dan menghambur-hamburkan uang bagai dedaunan gugur di musim luruh, kehidupan glamor itu telah berakhir setelah sebuah musibah menghantam keluarganya. Musibah itu tidak hanya merenggut 3 agen perjalanan yang runtuh dalam kebangkrutan, tetapi juga menjerumuskan keluarga Shen Yuan ke dalam kubangan utang sebesar 1 juta yuan. Bahkan ketika Shen Yuan mengajak teman-temannya berkumpul di warnet untuk bermain bersama seperti masa-masa lalu, mereka yang dahulu mengerumuninya kini menganggapnya cuan. Begitu mereka menyebutnya dengan nada meremehkan, bukan lagi bagian dari lingkaran mereka. Sebab Shen Yuan tidak lagi menjadi orang kaya yang bisa membuang dan memungut mereka sesuka hati. Teman-teman mabuk yang dahulu hidup bersamanya dalam pesta tanpa akhir kini menjauhinya, bahkan menghindarinya seperti wabah yang mengancam jiwa. Kini, orang tua Shen Yuan dan adiknya tinggal di kontrakan kecil yang sesak, sementara Shen Yuan yang dulu setiap malam menginap di hotel berbintang, kini harus kembali ke asrama kampus yang sederhana. Dalam kesunyian batinnya, Shen Yuan mengakui dengan pahit bahwa dirinya yang seperti ini, bahkan tidak bisa menjalani hidup dengan baik pada masa kini, apalagi menggapai kembali masa lalu yang bebas dan penuh kebebasan. Keesokan harinya, Shen Yuan pergi menemui kekasihnya dengan hati yang masih menyimpan harapan. Namun di sana, dalam ruang yang terasa menyesakan, Wan Ting memutuskan hubungan mereka dengan begitu saja, tanpa ruang untuk berdebat. Ia menegaskan dengan suara yang dingin, meminta Shen Yuan untuk tidak lagi menghubunginya, dan dengan ironi yang menyakitkan, ia bahkan berharap Shen Yuan menemukan perempuan yang lebih baik daripada dirinya. Mendengar kata-kata itu, Shen Yuan seketika terhenyak dalam kejutan yang menusuk dada. Sebab 3 tahun mereka mengarungi kehidupan bersama, Wan Ting memutuskan hubungan itu dengan begitu mudahnya. Namun Wan Ting menyampaikan dengan dingin, bahwa Shen Yuan berbicara seolah dirinya pejuang cinta sejati, dan ia menegaskan bahwa perasaannya kepada Shen Yuan tidak sedalam yang dibayangkan, bahkan mungkin tak pernah ada kedalaman sama sekali. Sambil membalikkan tubuhnya dengan gerakan anggun namun kejam, Wan Ting menegaskan sekali lagi bahwa ia tidak ingin dipanggil Ting lagi oleh Shen Yuan, karena menurutnya, panggilan itu terdengar sangat jadul, tertinggal di masa lampau yang membosankan. Kemudian Wan Ting berpamitan dengan nada final, menyampaikan bahwa ia akan pergi bersama temannya yang sudah menjemput. Namun Shen Yuan menghentikan Wan Ting yang hendak membuka pintu mobil, dan dengan suara yang sedikit bergetar namun tetap teguh, ia menyampaikan bahwa tas-tas mewah yang telah ia belikan untuk Wan Ting, semua hadiah yang diberikan dengan penuh cinta, ia meminta Wan Ting untuk mengembalikan semuanya. Seketika Wan Ting meledak dalam amarah yang membara, sebab selama 3 tahun bersama Shen Yuan, menurutnya Shen Yuan hanya membelikannya tas murahan, dan kini bahkan Shen Yuan menagihnya kembali dengan tidak tahu malu. Di sisi lain, Shen Yuan menyampaikan dengan tenang namun dalam, bahwa jika memang Wan Ting tidak bisa memberikannya, ia meminta Wan Ting untuk mengenang masa lalu mereka sekali lagi sebelum perpisahan. Dengan wajah yang sedikit memerah, Wan Ting merasa kesal dan menyuruh Shen Yuan untuk enyah dari hadapannya, menghilang dari pandangannya selamanya. Dari dalam mobil, terdengar suara seorang pria yang memanggil Wan Ting dengan sebutan Ting, panggilan yang sama yang tadi dikatakannya jadul, dan bahkan ia menawarkan diri untuk mengantarkan Shen Yuan dengan nada yang dibuat-buat ramah. Namun Shen Yuan menolak tawaran pria itu dengan tegas, dan dalam hati ia merasa kesal yang mendidih, sebab ketika Shen Yuan memanggil Wan Ting dengan sebutan Ting, dianggap terdengar jadul. Namun ketika pria itu memanggil dengan sebutan yang sama, hal itu dianggap keren dan menarik. Dengan suara mengejek yang menyebalkan, pria itu menyampaikan bahwa ia khawatir Shen Yuan akan melakukan hal yang bodoh, dan ia hanya ingin memastikan Shen Yuan pulang dengan selamat. Seketika, Shen Yuan merasa amarah menggelegak dalam dadanya, dan dalam batin mengakui bahwa membunuh saja tidak cukup untuk melampiaskan sakit hatinya. Dan ia bertanya dalam hati, apakah pria itu juga ingin menghancurkan hatinya? Menurut Shen Yuan, jika ia tidak melawan,
maka ia hanya akan menjadi mangsa yang pasrah. Kemudian dengan nada yang dibuat-buat tenang, Shen Yuan mengakui dengan kesal bahwa pria itu benar-benar orang yang baik. Namun ia menegaskan bahwa rumahnya benar-benar tidak jauh dari tempat itu. Dan juga, dengan senyum yang menyimpan ribuan makna, Shen Yuan meminta pria itu menjaga Wanting baik-baik, karena menurutnya, Wanting merupakan gadis yang liar. Namun pria itu, dengan percaya diri yang menyebalkan, meminta Shen Yuan untuk tenang dan menyampaikan bahwa ia akan mengurus keliarannya dengan baik. Shen Yuan kemudian menjelaskan dengan suara yang mulai memanas, bahwa sebagai pria, mereka harus selalu memberikan yang terbaik untuk wanita, dan ia menyuruh pria itu untuk mengingat baik-baik preferensi Wanting. Yang pertama, Wanting suka memakai Okamoto 001. Kedua, untuk stocking, Shen Yuan menyuruhnya memilih yang berkualitas rendah, karena yang berkualitas tinggi justru kurang praktis. Yang paling penting, Wanting suka memakai kostum perawat dan polisi saat momen spesial. Seketika pria itu merasa kesal yang meluap, bahkan wajahnya memerah bagai kepiting rebus, dan kemudian ia langsung melajukan mobilnya dengan cepat, meninggalkan Shen Yuan dalam debu jalanan. Setelah mereka menjauh dan menghilang, Shen Yuan mengakui dalam kesunyian yang menyelimuti, bahwa mungkin itu adalah pilihan terbaik untuk Wanting. Namun ia merasa tidak peduli lagi, sebab menurutnya, itu bukan lagi urusannya. Dan juga ia berharap dengan tulus yang tersisa, bahwa pilihan Wanting bisa membawa hidupnya lebih sempurna. Namun tiba-tiba, sebuah layar sistem muncul di hadapannya, sebuah panel holografik yang bersinar dengan cahaya etereal, dan sistem itu membenarkan perkataan Shen Yuan dengan suara mekanis namun entah kenapa terdengar bijaksana, bahwa setiap orang harus berusaha menjalani kehidupan sempurnanya sendiri. Pesan lain kembali muncul dengan kilatan cahaya, menyampaikan bahwa sistem kehidupan sempurna mulai dimuat. Shen Yuan hanya terdiam dalam kebingungan yang mendalam, dan ia mencoba mencari sumber apa yang muncul di hadapannya, menatap ke segala arah dengan mata yang mencari penjelasan. Pesan lain kembali muncul, menampilkan data lengkap, tuan rumah bernama Shen Yuan, usia 21 tahun, tinggi badan 182 cm, berat 72 kg, kekayaan 87 yuan, kesehatan 72, stamina 75, dan keterampilan tidak ada. Sambil menunjuk dirinya sendiri dengan jari yang bergetar, Shen Yuan bertanya-tanya dalam kebingungan yang mendalam, apakah ia benar-benar menjadi pemilik sistem itu? Ia mengakui dalam hati bahwa ia tidak sedang putus asa sampai berhalusinasi, dan ia bertanya-tanya mengapa ia malah mengalami hal aneh seperti ini. Pesan sistem kembali muncul dengan bunyi notifikasi yang merdu, menyampaikan bahwa sistem kehidupan sempurna berhasil dimuat dengan sempurna. Sistem menjelaskan dengan suara yang terdengar seperti narator kehidupan, bahwa hidup sempurna bukan hanya membutuhkan uang sebagai dasar, tetapi juga perhatian dari lawan jenis. Sistem telah memulai misi terbatas, yaitu menghabiskan uang untuk lawan jenis dengan tingkat kesukaan di atas 60, dan sistem menyuruh Shen Yuan untuk mendapatkan perhatiannya. Hadiah untuk misi yang berhasil diselesaikan adalah, jumlah uang yang dihabiskan akan dikembalikan 3 kali lipat, dan jika tingkat kesukaan bertambah 3 poin, maka akan ada cashback tambahan 2 kali lipat. Seketika Shen Yuan menggerakkan tubuhnya ke kiri dan kanan dengan gerakan kocak, mencoba menyingkirkan sistem yang menurutnya hanyalah halusinasi belaka. Dari arah lain, pembimbing Li Xiao muncul dengan langkah anggun, menyampaikan dengan suara lembut namun tegas bahwa seorang pria harus bersikap layaknya seorang pria, dan ia menegaskan bahwa itu hanyalah putus cinta, bukan akhir dunia yang harus ditangisi berlarut-larut. Li Xiao menjelaskan bahwa ia melihat semuanya barusan, adegan perpisahan yang menyakitkan itu, dan dalam situasi seperti ini, Li Xiao menyampaikan satu pepatah untuk Shen Yuan dengan bijaksana, jika sudah putus, maka akan mendapatkan pengganti yang lebih baik. Namun Shen Yuan terdiam dalam keterkejutan yang membekukan nafasnya, sebab di atas kepala guru Li Xiao, terdapat sebuah angka yang melayang, dan sistem menjelaskan bahwa itu adalah nilai kesukaan Li Xiao terhadap tuan rumah, dan nilainya adalah 65. Seketika Shen Yuan langsung terkejut dengan mata membelalak, dan ia menyimpulkan dalam hati yang berdegup kencang bahwa sistem kehidupan sempurna bukanlah ilusi, melainkan kebenaran yang nyata. Dengan senyum ramah yang terpancar di wajahnya, guru Li Xiao memberikan semangat kepada Shen Yuan dengan kata-kata yang menenangkan. Dengan rona merah yang sedikit terpancar di pipinya, Shen Yuan menyampaikan bahwa ia tidak apa-apa. Kemudian guru Li mengalihkan pembicaraan dengan luwes, menanyakan tentang beasiswa yang telah ia sebutkan kepada Shen Yuan sebelumnya, dan guru Li Xiao meminta Shen Yuan untuk mengumpulkan dokumennya segera. Ia mengakui dengan nada yang tulus, bahwa itu adalah salah satu dari sedikit cara yang bisa dilakukannya untuk membantu Shen Yuan. Namun Shen Yuan menjelaskan dengan suara rendah, bahwa beberapa ribu yuan tidak berarti apa-apa bagi hutang keluarganya yang menggunung, dan ia menyarankan untuk memberikan beasiswa itu ke mahasiswa lain yang lebih membutuhkan. Guru Li Xiao mengonfirmasi dengan anggukan kepala, dan ia menyampaikan bahwa jika Shen Yuan mempunyai kesulitan, ia meminta Shen Yuan untuk jangan ragu mendatanginya,
termasuk masalah percintaan yang mungkin masih membekas di hatinya. Kemudian Guru Li berpamitan kepada Shen Yuan dengan senyum hangat, dan ia menegaskan sekali lagi dengan penuh penekanan, bahwa jika ada apa-apa, jangan ragu untuk mencarinya. Shen Yuan hanya terdiam dalam pemikiran yang berputar-putar, dan ia mengakui dalam hati bahwa Guru Li Xiao sesuai dengan kriteria misi terbatas sistem, dan ia bertanya-tanya dengan harapan yang mulai bersemi. Benarkah ia bisa mendapatkan cashback 3 kali lipat dengan menyelesaikan misi ini? Kemudian dengan gerakan yang tiba-tiba namun lembut, Shen Yuan meraih tangan Guru Li Xiao, sentuhan yang membuat waktu seakan berhenti sejenak, dan ia berterima kasih kepada Guru Li Xiao karena telah memperdulikannya, dan sebagai wujud rasa terima kasih, Shen Yuan akan membelikan teh susu untuk Guru Li Xiao. Namun dengan rona merah yang menjalar di wajahnya, Guru Li Xiao meminta Shen Yuan untuk tidak perlu sungkan kepadanya, meskipun suaranya terdengar sedikit bergetar dengan emosi yang tersembunyi. Beberapa saat kemudian, Shen Yuan memberikan teh susu yang dijanjikan, minuman manis yang sederhana namun bermakna, dan sambil menerimanya dengan sikap malu-malu yang menggemaskan, Guru Li Xiao berterima kasih kepada Shen Yuan dengan tulus. Sambil menatap ponselnya dengan fokus yang intens, Shen Yuan mengakui dalam hati bahwa saldo awalnya 87 yuan. Setelah membeli teh susu seharga 6 yuan, tersisa 81 yuan. Kini ia menerima 18 yuan masuk ke dalam akunnya, dan saldonya menjadi 99 yuan. Kini Shen Yuan mengakui dengan keyakinan yang mulai tumbuh, bahwa cashback 3 kali lipat itu benar adanya. Ia bertanya-tanya dalam hati dengan pikiran yang berpacu cepat, selama tingkat kesukaan Guru Li Xiao tetap di atas 60, apakah ia bisa terus menghabiskan uang untuk Guru Li Xiao dan mendapatkan cashback dari sistem? Jika benar, maka hutang keluarga Shen Yuan bisa dilunasi, dan jika ia bisa mengelolanya dengan baik dan bijaksana, keluarganya bahkan bisa menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Kini Ye Chuan merasa senang dengan kegembiraan yang meluap-luap, sebab ia akan kembali seperti dulu, bahkan ia akan melampauinya dengan kehebatan yang lebih besar. Namun modal yang ia miliki sekarang hanya 99 yuan, dan menurutnya, itu terlalu sedikit untuk memulai rencana besarnya. Ia mengakui dalam hati, bahwa hal yang paling mendesak saat ini adalah mendapatkan modal yang cukup, dan menemukan target yang tepat untuk dibelanjakan. Seseorang yang memiliki tingkat kesukaan tinggi dan bersedia menerima hadiah darinya. Beberapa saat kemudian, Shen Yuan berhasil mendapatkan pinjaman emas senilai 8.000 yuan, 20.000 yuan dari temannya yang bernama Jin Bei, dan 21.585 yuan dari pinjaman bisnis. Ditambah 99 yuan awal, total uang Shen Yuan kini mencapai 49.684 yuan, sebuah modal yang cukup substansial untuk memulai rencananya. Dalam hati, Shen Yuan mengakui dengan perhitungan yang cermat, bahwa dalam pandangan Guru Li Xiao, ia hanya seorang mahasiswa miskin dari keluarga yang sudah bangkrut, dan ia harus menemukan cara yang tepat agar Guru Li Xiao mau menerima hadiah mahal darinya tanpa curiga atau menolak. 1 jam kemudian, terlihat bungkus dan kotak tas dibuang ke tempat sampah, dan di genggaman Shen Yuan, terdapat tas dengan harga 39.800 yuan, koleksi semi musim ini yang elegan dan berkelas. Ia berencana untuk berkata bahwa barang itu palsu, supaya Guru Li Xiao menerimanya tanpa merasa terbebani. Beberapa saat kemudian, Shen Yuan mengetuk pintu rumah Guru Li Xiao dengan degup jantung yang berdebar, dan ia merasa penasaran dalam hati. Apakah Guru Li Xiao memiliki seorang pacar? Tidak lama kemudian, Guru Li membuka pintu, dan ia sedang memegang spatula, lengkap dengan celemek yang terikat di tubuhnya. Pemandangan domestik yang hangat dan mengundang. Dengan nada penasaran yang bercampur terkejut, Guru Li Xiao menanyakan mengapa Shen Yuan berada di tempatnya. Di sisi lain, Shen Yuan menanyakan dengan sopan, apakah Ibu Li Xiao sedang memasak? Guru Li Xiao mengonfirmasi dengan anggukan kepala, dan ia menanyakan ada urusan apa dengannya dengan nada yang ramah namun berhati-hati. Sambil menyodorkan tas dengan gerakan yang sedikit canggung, Shen Yuan menjelaskan bahwa selama 3 tahun di universitas, Ibu Li Xiao sangat peduli kepadanya dengan perhatian yang tulus. Dulu, Shen Yuan menganggapnya biasa saja, namun hari ini, ia mengakui bahwa ia sadar betapa berharganya bantuan Ibu Li Xiao. Dan juga, ia meminta Guru Li untuk menerima tas itu sebagai tanda terima kasih darinya. Seketika Guru Li Xiao langsung terkejut dengan mata yang membelalak, mengakui dalam hati bahwa tas itu kelihatan mahal sekali, dan ia tidak bisa menerimanya begitu saja. Ia menjelaskan dengan suara yang tegas, bahwa ia adalah guru Shen Yuan, itu memang sudah menjadi tugasnya sebagai pendidik, dan ia menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus untuk siapapun. Ia memperlakukan semua muridnya dengan adil tanpa pandang bulu, dan meminta Shen Yuan untuk tidak melakukan hal seperti ini karena tidak pantas. Namun dengan nada sedikit mendesak yang menyimpan kepanikan tersembunyi, Shen Yuan menjelaskan bahwa itu hanyalah barang palsu, dan harganya hanya 200 yuan. Ia menegaskan bahwa Ibu Li Xiao juga mengetahui kondisi keluarganya yang sedang terpuruk, dan Shen Yuan tidak mungkin membuang-buang uang saat ini. Ia menjelaskan lebih lanjut, bahwa Ibu Li Xiao sudah banyak membantunya,
Dan jika ia tidak melakukan apapun untuk berterima kasih, Shen Yuan mengakui bahwa ia merasa bersalah yang mengganggu tidurnya. Ia menegaskan bahwa tas itu memang tidak mahal, namun itu adalah tanda terima kasih seorang murid yang tulus, dan jika tidak keberatan, ia meminta Ibu Li Xiao untuk menerimanya. Dalam hati, Guru Li Xiao mengakui dengan pertimbangan yang matang, bahwa jika ia menolak sekarang, rasanya ia meremehkan Shen Yuan dan perasaannya yang tulus. Dalam situasi seperti ini, Guru Li Xiao tidak boleh membuat Shen Yuan terluka atau merasa ditolak mentah-mentah. Sambil mengambil tas itu dengan gerakan yang lembut, Guru Li menerima tas tersebut, dan ia berjanji bahwa nanti saat hari raya atau hari ulang tahun Shen Yuan, ia akan memberi Shen Yuan hadiah balasan sebagai bentuk timbal balik. Dari dalam rumah, terlihat asap yang keluar secara perlahan, tanda bahwa ada sesuatu yang terlupakan di dapur. Seketika, Guru Li langsung berlari ke dapur dengan panik, menyadari bahwa dagingnya telah gosong. Kemudian Guru Li menduga bahwa Shen Yuan belum makan, dan dengan keramahan yang mengalir natural, ia mengajak Shen Yuan untuk makan malam di rumahnya. Dalam hati, Shen Yuan mengakui bahwa selama pacar Ibu Li Xiao tidak keberatan, menurutnya itu bukanlah masalah. Lagi pula, ia perlu mendekat untuk meningkatkan tingkat kesukaan dan mendapatkan lebih banyak cashback dari sistem. Tiba-tiba, pesan sistem muncul dengan cahaya yang berkilauan, menyampaikan bahwa kartu dengan nomor akhir 0098 menerima pemasukan sebesar 119.400 yuan, dan saldo saat ini sebesar 120.200 yuan. Dalam hati, ia mengakui dengan kalkulasi yang cepat, bahwa tas itu seharga 39.800 yuan, dengan cashback 3 kali lipat, berarti ia mendapatkan 119.400 yuan. Setelah dikurangi biaya awal, Shen Yuan untung hampir 80.000 yuan. Dengan kebahagiaan yang memuncak hingga hampir tidak tertahankan, Shen Yuan mengakui dalam hati bahwa ia pernah menghabiskan 80.000 yuan sebelumnya dengan mudahnya. Namun menghasilkan sebanyak itu pertama kalinya baginya dalam seluruh hidupnya. Terlebih lagi, ia mendapatkan semuanya sendiri dengan usahanya. Dan menurutnya, itu adalah kemenangan yang luar biasa di masa muda. Di sisi lain, Guru Li Xiao menyuruh Shen Yuan untuk duduk dan makan dengan santai. Dan jangan hanya bengong saja seperti patung. Seketika Shen Yuan langsung tersadar dari lamunannya, dan dengan nada terkejut ia menanyakan apakah hanya mereka berdua yang akan makan, dan kemana pacar Ibu Li Xiao? Sambil kesusahan membuka celemek yang terikat dengan erat di tubuhnya, Ibu Li Xiao mengakui dengan suara yang tenang, bahwa ia tidak memiliki pacar. Melihat kesusahan itu, Shen Yuan langsung bertindak dengan refleks yang cepat, mengusulkan untuk membantunya melepas celemek yang melilit. Saat Shen Yuan membuka celemek yang terikat dengan erat, jari-jarinya bekerja dengan hati-hati pada simpul yang sulit. Tiba-tiba dari arah lain, terlihat seorang wanita muncul dengan tergesa, dan ia berteriak keras dengan suara yang memecah keheningan. Apa yang sedang mereka lakukan? Itu adalah adik Guru Li Xiao, ia bernama Li Fei, seorang wanita muda yang tampak curiga dan waspada. Sontak Shen Yuan langsung terkejut dengan kepanikan yang membuatnya hampir melompat. Sementara itu, Guru Li Xiao bersikap tenang dengan ketenangan yang mengagumkan, seolah tidak terjadi apa-apa yang tidak biasa. Kemudian Guru Li Xiao mendekati Li Fei dengan langkah yang kalem, dan memperkenalkannya kepada Shen Yuan sebagai Li Meng. Dengan gugup yang membuatnya hampir tersandung kata-katanya sendiri, Shen Yuan mencoba menyapa Li Meng dengan sopan. Namun Li Meng menyampaikan dengan ketus, bahwa ia tidak baik-baik saja, sebuah penolakan yang jelas dan tidak ramah. Kemudian Shen Yuan langsung berpamitan kepada Ibu Li Xiao dengan tergesa, menyampaikan bahwa ia sudah makan sebelumnya, sebuah alasan yang dibuat-buat untuk melarikan diri dari situasi yang canggung. Seketika, Guru Li Xiao merasa heran, dan dalam hati mengakui bahwa tadi, Shen Yuan jelas terlihat ingin duduk dan makan dengan mata yang berbinar penuh harap. Di sisinya, Li Meng menegaskan dengan suara yang penuh keyakinan, bahwa Shen Yuan memiliki niat buruk. Namun Li Xiao menegaskan dengan tenang, bahwa Shen Yuan hanya muridnya, tidak lebih dari itu. Dengan sedikit kesal yang tersirat dalam nada suaranya, Li Meng menyimpulkan bahwa Shen Yuan sangat nekat dan tidak tahu malu, karena seorang murid berani mendekati gurunya sendiri dengan cara seperti itu. Beberapa saat kemudian, Shen Yuan berjalan di tengah kerumunan sendirian, dan ia bertanya-tanya dalam hati dengan pikiran yang berputar mencari jawaban. Siapa yang harus ia belanjakan berikutnya? Ia mengakui dalam renungan yang dalam, bahwa Ibu Li Xiao di satu sisi hanya sebatas guru dan murid, di sisi lain, Ibu Li juga bukan wanita matre seperti mantan pacarnya Wan Ting yang hanya mengincar harta dan kemewahan. Tiba-tiba, Shen Yuan ditabrak oleh seseorang dengan benturan yang cukup keras, dan ia mengenali orang itu sebagai Huang. Dengan tangan yang bergetar hebat, Huang Haibao, yang merupakan teman sekamar Shen Yuan, menyampaikan dengan suara yang putus asa bahwa gebetannya, Fang Minhui, pergi menonton film dengan si bajingan Li Zanpeng. Fang Minhui, ia adalah gadis tercantik di kelas perdagangan internasional angkatan 2020, sosok yang menjadi gebetan sepihak Huang Haibao.
Mereka sama sekali tidak memiliki hubungan apapun, bahkan belum pernah berbicara satu sama lain, hanya tatapan dari kejauhan yang penuh kerinduan. Melihat ekspresi wajah Shen Yuan yang sulit dibaca, Huang Haibao menduga dengan sedih yang merembes dari setiap kata. Apakah Shen Yuan sedang menertawakannya? Namun Shen Yuan menyuruh Huang untuk tidak bercanda dengan nada yang serius, dan memintanya melihat ke arah yang ia tunjuk. Di sana, terlihat Fang Minhui yang berjalan dengan santai bagai dewi yang melangkah di atas awan, didampingi dengan seorang teman wanita di sampingnya. Seketika Huang langsung senang dengan kegembiraan yang meluap-luap, dan ia menduga dengan harapan yang membara bahwa Fang Minhui hanya pergi menonton film dengan Li Zanpeng, dan tidak pergi ke hotel atau semacamnya yang lebih intim. Dan menurutnya, ia masih mempunyai kesempatan untuk memenangkan hatinya. Dengan senyum tipis yang menyimpan kebijaksanaan pahit, Shen Yuan mengakui dalam hati bahwa menyukai seorang wanita namun merendahkan dirinya sendiri seperti itu. Menurutnya, Huang tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Namun tiba-tiba, Shen Yuan langsung terkejut dengan mata membelalak lebar, karena di sana, di atas kepala Fang Minhui, terpampang angka kesukaan yang berkilauan. Bahkan angkanya lebih tinggi dari Ibu Li Xiao, yaitu sebesar 72. Di sisi lain, teman Fang Minhui menanyakan dengan nada penasaran yang dipenuhi gosip. Apakah Fang Minhui mengetahui tentang Shen Yuan yang telah dicampakkan oleh kekasihnya? Seketika, Fang Minhui langsung melirik ke arah belakang dengan gerakan refleksif, karena ia menyadari bahwa ia telah melewati Shen Yuan, sosok yang baru saja menjadi bahan pembicaraan. Sementara itu, teman Fang Minhui merasa menyesal dengan penyesalan yang menggigit, karena saat pelatihan militer di awal sekolah, ia seharusnya tidak mendorong Fang Minhui untuk mendekati Shen Yuan, bahkan sampai memberi Shen Yuan sebuah minuman. Teman Fang Minhui melanjutkan dengan nada menghakimi, bahwa anak orang kaya yang sombong bisa dimaklumi karena mempunyai uang berlimpah. Namun jika keluarganya sudah bangkrut namun masih tetap sombong dan angkuh, menurutnya, siapapun akan memutuskan hubungan dengannya. Teman Fang Minhui merasa bersyukur dengan rasa lega yang mengalir, karena Fang Minhui tidak bersama dengan Shen Yuan. Sebab menurutnya, 3 tahun masa muda Fang Minhui akan terbuang sia-sia. Di sisi lain, sambil melirik ke arah Fang Minhui dengan tatapan yang penuh perhitungan, Shen Yuan mengakui dalam hati, bahwa sangat jarang bertemu dengan seseorang yang baik hati dan menghasilkan pendapatan sekaligus, namun ia bertanya-tanya dengan kebingungan. Mengapa tingkat kedekatannya turun begitu cepat? Kemudian Shen Yuan memanggil Huang dengan tegas, suaranya memecah keheningan, dan ia menanyakan, jika Fang Minhui menjalin hubungan dengannya, apakah Huang tidak akan keberatan? Dengan santai yang mengejutkan, Huang menyampaikan bahwa ia tidak keberatan sama sekali, karena setelah ia pikirkan dengan matang, selama Fang Minhui tidak bersama Li Zanpeng, dengan pria manapun ia tidak peduli. Seketika Shen Yuan langsung merasa senang dengan kegembiraan yang meledak dalam dadanya, dan ia langsung maju saat itu juga tanpa ragu. Kemudian Shen Yuan mendekati Fang Minhui secara perlahan dengan langkah yang diperhitungkan, dan ia memanggil namanya dengan lembut. Namun temannya langsung melindungi Fang Minhui dengan sikap defensif, dan menanyakan dengan nada curiga, ada urusan apa dengan Fang Minhui? Shen Yuan menjelaskan dengan suara yang tenang dan meyakinkan, bahwa ia hanya ingin tahu apakah besok Fang Minhui memiliki waktu luang atau tidak. Karena ia sudah memesan tempat di Xingsushi Season Kaiseki, dan Shen Yuan ingin mengajak Fang Minhui untuk menemaninya. Di sisi lain, teman Fang Minhui langsung terkejut dengan mata yang membelalak, karena Xingsushi merupakan restoran Jepang dengan harga mulai dari 100 yuan per orang, dan ia bertanya-tanya dalam hati penuh keraguan, apakah Shen Yuan benar-benar memiliki uang? Shen Yuan melanjutkan dengan nada yang dibuat santai, bahwa setelah makan, ia meminta Fang Minhui untuk menemaninya berjalan-jalan sebentar. Karena Shen Yuan ingin meminta pendapat Fang Minhui untuk memilih hadiah ulang tahun untuk adiknya. Kemudian Shen Yuan berpamitan dengan senyum tipis, dan meminta Fang Minhui untuk menghubunginya jika menyetujui ajakannya. Setelah Shen Yuan pergi meninggalkan mereka dalam keheningan yang canggung, Fang Minhui mengakui dengan suara yang sedikit bingung, bahwa ia baru saja menonton film dengan Li Zanpeng, lalu besok langsung pergi makan dengan Shen Yuan, dan ia menanyakan dengan nada ragu, apakah itu tidak apa-apa? Namun temannya menegaskan dengan mata berbinar, bahwa itu restoran kelas atas yang tidak sembarang orang bisa datangi. Ia menjelaskan dengan penuh antusiasme, bahwa Shen Yuan memang sedikit sombong, tapi setidaknya Shen Yuan memiliki wajah yang tampan. Sementara Li Zanpeng, ia hanya mengandalkan kekayaan keluarganya tanpa daya tarik lain. Dan jika saja kondisi keluarga Shen Yuan membaik sedikit saja, maka Shen Yuan bisa mengalahkan Li Zanpeng jauh sekali. Sambil meraih ponsel Fang Minhui dengan gerakan cepat, temannya menyampaikan bahwa jika Fang Minhui tidak pergi, itu sangat disayangkan dan merugi. Terlebih lagi, itu hanya jalan-jalan saja, dan ia menyarankan untuk membantu membalas pesan dari Shen Yuan. Keesokan harinya, terlihat Shen Yuan dan Fang Minhui sedang mengunjungi sebuah restoran yang dijanjikan, sebuah tempat yang memancarkan keanggunan dan kemewahan, dan di sana, semua hidangan telah tersaji dengan indah bagai karya seni kuliner, dan sang pelayan mempersilahkan mereka untuk menikmati hidangannya dengan gerakan yang anggun dan terlatih.
Sementara sang pelayan mulai meninggalkan ruangan dengan langkah yang tidak terdengar, Fang Minhui memanggil Shen Yuan dengan suara lembut, dan ia mengakui bahwa ia mendengar keluarga Shen Yuan sedang mengalami kesulitan finansial, dan Shen Yuan tidak perlu menghambur-hamburkan uang seperti itu unutnya. Namun Shen Yuan tidak merasa itu masalah, karena menurutnya, makanan Jepang di restoran ini rasanya tidak ada yang bisa dikritik, dan semuanya sangat sepadan dengan harganya. Dengan raut wajah yang mulai memerah, entah karena kehangatan ruangan atau pikiran yang mengembara, Shen Yuan mengakui dalam hati, bahwa Fang Minhui dengan pose seperti itu membuat ia tidak bisa menahannya, mengingat ia sudah 2 bulan tidak bermain kartu. Di sisinya, Fang Minhui merasa penasaran dengan keingintahuan yang membara, dan ia menanyakan mengapa Shen Yuan tiba-tiba mengajaknya makan, dan benarkah itu hanya untuk membantu Shen Yuan memilih hadiah untuk adiknya? Dengan nada yang mencoba terdengar tenang, Shen Yuan mengakui bahwa ia memang sudah lama ingin mengajak Fang Minhui makan, hanya saja ia belum menemukan kesempatan yang tepat. Fang Minhui hanya menjawab dengan singkat, dan tiba-tiba, tingkat ketertarikan terhadap Shen Yuan mulai menurun secara perlahan. Shen Yuan merasa heran dan dalam hati ia menduga dengan kepanikan yang mulai muncul. Jangan-jangan Fang Minhui tidak puas dengan jawabannya, sehingga tingkat ketertarikan kepadanya menurun lagi. Kemudian Shen Yuan mulai menjelaskan dengan suara yang lebih hangat dan tulus, bahwa saat pelatihan militer, Fang Minhui sering memberikannya minuman dengan kebaikan hati, lalu menemani mengobrol di WeChat pada malam hari ketika kesunyian menyelimuti, dan Shen Yuan selalu mengingat hal itu di dalam hatinya. Seketika, tingkat ketertarikan Fang Minhui terhadap Shen Yuan naik 1 poin menjadi 67, dan Fang Minhui menanyakan dengan mata yang berbinar, apakah Shen Yuan benar-benar masih mengingatnya? Shen Yuan membenarkan dengan tegas, dan bahkan ia mengakui bahwa ia tidak bisa melupakannya. Seketika, tingkat ketertarikan Fang Minhui naik kembali bagai grafik yang meroket. Merasakan kecanggungan yang mulai tercipta, dalam hati, Shen Yuan mencoba untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan kegembiraannya yang meledak. 40 menit kemudian, sang kasir toko menyampaikan dengan senyum profesional bahwa total pengeluaran kali ini adalah 2.920 yuan. Namun karena Shen Yuan merupakan anggota toko mereka, maka harganya menjadi 2.774 yuan. Shen Yuan tetap tenang dengan ketenangan yang dipelajari dari kehidupan lamanya, dan ia membayarnya dengan santai seolah angka itu tidak berarti apa-apa. Beberapa saat kemudian, Fang Minhui mengakui dalam hati dengan perasaan yang kompleks, bahwa uang sakunya sebulan saja hanya 3.000 yuan, dan biaya makan kali ini hampir setara dengan uang sakunya sebulan penuh. Namun sebaliknya, Li Zanpeng saat menonton film bersamanya, malah sok bermoral dengan kepalsuan yang menjijikan, mengatakan bahwa lebih baik makan seadanya di kantin sekolah dulu, lalu lain kali baru makan di luar. Padahal, keluarga Li Zanpeng sangat kaya berlimpah, namun Li Zanpeng sungguh sangat pelit bagai tikus yang mengumpulkan remah. Sementara itu, ponsel milik Shen Yuan bergetar dengan getaran yang membuatnya tersenyum, menyampaikan bahwa ada pemasukan ke dalam rekeningnya. Shen Yuan terdiam sejenak dalam kebahagiaan yang membuncah, dan ia melihat kembali misi sistem sebelumnya. Jika Shen Yuan menghabiskan uang untuk lawan jenis dengan tingkat ketertarikan di atas 60, maka Shen Yuan akan mendapatkan cashback 3 kali lipat, dan untuk setiap peningkatan 3 poin dalam tingkat ketertarikan, jumlah cashback akan berlipat ganda. Kemudian Shen Yuan melirik ke arah Fang Minhui dengan tatapan yang penuh perhitungan, dan ia mengakui dalam hati bahwa saat pertama kali bertemu, tingkat ketertarikannya senilai 72, dan sekarang sudah naik menjadi 76. Shen Yuan mengakui dalam hati dengan kegembiraan yang nyaris tak tertahankan, bahwa rasanya benar-benar luar biasa, karena hanya dengan makan 1 kali saja, ia sudah mendapatkan untung kurang lebih 10.000 yuan. Sementara itu, dengan rona merah di wajahnya yang semakin merona, Fang Minhui mengakui dalam hati bahwa Shen Yuan, semakin ia melihatnya, ia semakin tertarik kepadanya, dan ia menduga dengan pemikiran yang naif, bahwa mungkin itulah yang disebut dengan kekuatan uang. Kemudian, Fang Minhui meraih tangan Shen Yuan dengan gerakan yang berani, mengajaknya untuk segera pergi, karena mereka masih harus ke Guojin untuk memilih hadiah untuk adik Shen Yuan. Beberapa saat kemudian, di Guojin Center, sebuah pusat perbelanjaan mewah yang berkilauan, terlihat Wan Ting dan pacarnya berjalan bersama dengan langkah yang angkuh, dan pacarnya tidak sengaja melirik ke arah Shen Yuan dengan tatapan yang mengejutkan. Seketika Wan Ting merasa kesal dengan amarah yang mendidih, karena kemarin ia dengan Shen Yuan baru saja putus, namun kini Shen Yuan sudah berjalan dengan wanita baru. Sementara itu, pacar Wan Ting merasa kesal dengan kekesalan yang berbeda, karena Shen Yuan, yang merupakan mahasiswa miskin, berani berbelanja di tempat seperti itu. Dalam hati, pacar Wan Ting mengakui dengan kepahitan yang menyesakan, bahwa ia bekerja mati-matian hingga tulang terasa remuk, membeli begitu banyak tas supaya Wan Ting mau dengannya. Namun Shen Yuan, yang mempunyai banyak hutang menggunung, masih mendapatkan wanita cantik. Di sisi lain, Shen Yuan memanggil Fang Minhui dengan suara lembut, mengajaknya untuk pergi ke toko lain terlebih dahulu. Melihat Shen Yuan mendekati toko itu dengan langkah yang tegas, pacar Wan Ting memanggil Shen Yuan dengan nada mengejek,
dan ia menyampaikan bahwa mumpung sudah sampai di depan, pacar Wanting menyuruhnya untuk masuk ke dalam toko, karena lagi pula, melihat-lihat saja tidak perlu mengeluarkan uang. Di sisinya, dengan nada kesal yang tajam, Wanting menanyakan mengapa Shen Yuan berada di tempat itu, dan ia menanyakan dengan nada menuduh, siapa wanita yang bersama dengan Shen Yuan? Shen Yuan merasa kebetulan bertemu dengan mereka, dan ia menyampaikan dengan tenang, bahwa ia ke situ untuk berjalan-jalan dan memilih hadiah untuk adiknya. Dengan nada mengejek yang menyebalkan, pacar Wanting menyampaikan bahwa jika Shen Yuan sedang mencari hadiah, pria itu menyarankannya pergi ke pasar dan membeli sebuah mainan murahan. Karena menurutnya, Shen Yuan tidak akan mampu membeli barang-barang di tempat itu. Di sisi lain, Wanting mendekati Fang Minhui dengan langkah mengintimidasi bagai predator yang mendekat, menyebut Fang Minhui sebagai gadis kecil dengan nada meremehkan, dan ia menegaskan bahwa meskipun ia tidak mengenal Fang Minhui, tapi ia ingin memberi saran dengan baik, yaitu jangan sampai tertipu dengan orang seperti Shen Yuan. Seketika Shen Yuan langsung melindungi Fang Minhui dengan gerakan protektif, dan ia menanyakan dengan suara yang meninggi, apa urusannya dengan Wanting, dan mengapa Wanting menyebutnya sebagai penipu? Siapa yang Shen Yuan tipu? Dan apakah ia pernah menipu Wanting? Di sisi lain, pacar Wanting menyela dengan nada sok bijaksana, menyampaikan bahwa Shen Yuan tidak seharusnya berkata seperti itu kepada Wanting, karena menurutnya, seorang pria harus mempunyai sikap yang elegan. Pria itu menegaskan dengan nada menggurui, bahwa semua orang sudah mengetahui kondisi keluarga Shen Yuan yang sudah bangkrut bahkan berhutang. Jadi ia menyuruh Shen Yuan untuk tidak berpura-pura menjadi orang kaya. Shen Yuan hanya terdiam dalam keheningan yang penuh badai, dan dalam hati ia merasa jijik melihat kedua orang itu, dan menurutnya, mereka memang pasangan yang sangat cocok. Tiba-tiba pesan sistem muncul dengan cahaya yang berkilauan, menyampaikan bahwa kehidupan yang sempurna tidak seharusnya diremehkan oleh orang lain. Misi terbatas waktu muncul, yaitu menghabiskan uang untuk lawan jenis dengan tingkat ketertarikan di atas 60, dan buat orang lain mengalami peningkatan emosi negatif. Jika seseorang mengalami peningkatan emosi negatif akibat tindakannya, setiap kenaikan 5 poin akan menggandakan cashback biaya yang telah dikeluarkan untuk lawan jenis. Dengan catatan, bahwa misi ini dapat ditumpuk dengan cashback konsumsi untuk lawan jenis. Dan kini, Wanting memiliki emosi negatif senilai 35, sedangkan pacarnya 30. Dengan senyum tipis yang menyimpan ribuan makna, Shen Yuan mengakui dalam hati bahwa awalnya, ia ingin memberi mereka sedikit muka dan tidak membuat mereka malu di tempat ramai, namun justru mereka berdua yang terus mencari masalah seperti lalat yang mengelilingi daging busuk. Dan kini sistem telah mengeluarkan misi, jadi Shen Yuan tidak memiliki alasan lain lagi untuk tidak bertindak. Kemudian, Shen Yuan mulai menggenggam tangan Fang Minhui dengan genggaman yang lembut namun percaya diri, dan mengajaknya untuk masuk dan melihat-lihat. Dari kejauhan, seorang pelayan senior berbisik pelan kepada rekannya, menyampaikan bahwa Shen Yuan adalah pelanggan lama, dan ia menyuruh rekannya untuk pergi melayani Shen Yuan. Namun rekannya merasa enggan dengan keengganan yang jelas, karena Shen Yuan adalah mantan anak orang kaya yang sudah bangkrut, dan bahkan terakhir kali, ia yang repot mengurus seorang sosialita palsu yang hanya mencoba pakaian tanpa membeli, dan sekarang adalah giliran seniornya yang pergi. Namun dengan nada yang mengancam dan tidak memberi ruang untuk penolakan, seniornya menegaskan bahwa jika ia menyuruhnya untuk pergi, maka ia harus pergi. Di sisi lain, Wanting memanggil pacarnya sebagai Junge dengan nada manja, dan ia menyampaikan bahwa ia sudah memilih barang yang diinginkannya, dan menyuruh Junge untuk membayarnya segera. Pelayan senior langsung bergegas dengan langkah cepat, dan ia sedikit mengejek rekannya itu dengan senyum tipis. Dalam hati, rekannya merasa kesal dengan kekesalan yang mendalam, karena pelanggan berkualitas yang pasti berbelanja selalu menjadi milik seniornya, sedangkan pelanggan yang hanya melihat-lihat tanpa membeli selalu dilemparkan kepadanya. Sementara pelayan senior mulai mengemasi barangnya dengan gerakan yang terlatih, seorang pelayan lain menghampiri dengan antusiasme yang dibuat-buat, dan menyampaikan bahwa beberapa aksesoris itu juga sangat cocok dengan tas yang baru saja Nona Wanting pilih, dan menurutnya, itu sungguh sangat bagus. Hanya saja, harganya sedikit mahal, dan jika ditotal, semuanya sekitar 100.000 yuan. Di sisi lain, Fang Minhui menunjuk dua barang dengan jari yang lembut, dan menurutnya, model itu terlihat lebih muda, dan ia menduga sepertinya adik Shen Yuan akan menyukainya. Di dekat mereka, seorang pelayan menyampaikan dengan rasa tidak peduli yang kentara, bahwa kedua tas itu harganya lebih dari 50.000 yuan, dan menurutnya, itu sangat mahal. Di sisi lain, Junge merasa sedikit kesal dengan kekesalan yang membesar, karena ia pikir hanya dengan 20.000 yuan sudah cukup untuk menyenangkan Wanting. Namun ternyata Wanting menginginkan satu set seharga 100.000 yuan, dan menurutnya, itu sangat boros dan tidak masuk akal. Namun dengan nada menggoda yang penuh manipulasi, Wanting meminta Junge untuk menggesek kartunya dengan cepat, karena Shen Yuan sedang melihat, Wanting menyuruhnya untuk menunjukkan kekuatannya sebagai pacar. Namun Junge mengalihkan pandangannya dengan kegelisahan yang terlihat,
dan ia mengakui dalam hati dengan kepanikan yang membesar, bahwa ia tidak mempunyai uang sebanyak itu di kartunya. Di sisi lain, Shen Yuan memanggil pelayan dengan suara yang jelas dan percaya diri, menyampaikan bahwa ia ingin mengambil kedua tas itu. Dan juga, Shen Yuan menginginkan aksesoris yang direkomendasikan tadi. Seketika Wan Ting dan Jun Ge langsung terkejut dengan kejutan yang membekukan, mata mereka membelalak lebar, karena tidak menyangka Shen Yuan akan berkata seperti itu. Bahkan pelayan senior tadi langsung melirik dalam kepanikan yang kentara, karena menurutnya, Shen Yuan merupakan seorang yang miskin, dan mengapa ia bahkan mengambil aksesoris itu juga. Kemudian dengan tubuh yang gemetar, pelayan lain langsung menghitung semuanya dengan jari yang bergerak cepat, dan ia menyampaikan dengan suara yang sedikit bergetar. Total untuk 2 tas dan aksesoris senilai 131.000 yuan. Dalam hati, Shen Yuan merasa senang dengan kesenangan yang meluap, karena setelah cashback dari makan tadi, kebetulan uangnya sangat pas untuk membayar. Kemudian Shen Yuan mulai menyodorkan kartunya dengan gerakan yang santai dan percaya diri, dan mempersilahkan pelayan untuk menggeseknya. Sang pelayan mengonfirmasi dengan suara yang masih tidak percaya, dan ia akan mengambilkannya untuk Shen Yuan dengan segera. Dalam hati, pelayan itu mengakui dengan penyesalan yang menggigit, bahwa ia kira tadi hanya akan membuang-buang waktu. Namun ternyata Shen Yuan langsung membeli 2 tas sekaligus, bahkan lengkap dengan aksesorisnya. Ia juga tidak menyangka, bahwa Shen Yuan lebih royal daripada sebelumnya. Dari arah lain, Wan Ting berteriak keras dengan suara yang memecah keheningan toko, menyampaikan bahwa keluarga Shen Yuan sudah bangkrut total, dan ia menanyakan dengan nada menuduh. Dari mana Shen Yuan mendapatkan uang sebanyak itu? Jun Ge menduga dengan nada yakin yang dibuat-buat, bahwa Shen Yuan sampai harus meminjam uang untuk itu. Namun dengan nada santai yang menyebalkan, Shen Yuan mempersilahkan mereka untuk berpikir sesukanya. Shen Yuan juga mengakui, bahwa Jun Ge kelihatan tidak kekurangan uang dengan mobil mewahnya, dan Shen Yuan menyarankan Jun Ge untuk membelikan tas juga untuk Wan Ting. Shen Yuan menegaskan dengan nada bijaksana yang mengejek, bahwa sebagai pria, selain berwibawa, menurutnya, juga harus dermawan dan tidak pelit. Mobil Audi A8 milik Jun Ge setidaknya berharga 600–700 ribu yuan, dan Shen Yuan menduga dengan nada yang penuh sindiran. Pastilah Jun Ge tidak akan perhitungan soal uang receh seperti ini. Mendengar itu, Wan Ting langsung memanggil Jun Ge dengan nada mendesak, dan memintanya untuk menunjukkan kemampuannya. Namun, Jun Ge mengakui dalam hati dengan kepanikan yang membara, bahwa Audi A8-nya itu dibeli dengan kredit yang mencekik, dan ia merasa sial karena Shen Yuan menusuk ke titik lemahnya dengan presisi yang menyakitkan. Kemudian Jun Ge berpura-pura melakukan sebuah panggilan dengan akting yang buruk, dan meminta Wan Ting untuk menunggu sebentar. Sambil menyusul pacarnya yang melarikan diri, Wan Ting melirik ke arah Shen Yuan dengan tatapan penuh kebencian, dan ia menyuruhnya untuk mengurus dirinya sendiri. Sambil melihat kedua orang itu pergi, Shen Yuan merasa senang dengan kepuasan yang mendalam, karena emosi negatif mereka semua itu mencapai target yang dibutuhkan, dan yang terlebih penting, kini misinya telah terselesaikan dengan sempurna. Setelah itu, Shen Yuan menyodorkan tas itu ke arah Fang Minhui dengan gerakan yang lembut, dan Shen Yuan meminta Fang Minhui untuk menerimanya. Namun Fang Minhui merasa tidak enak dengan perasaan bersalah yang mulai tumbuh, dan ia mengakui bahwa itu terlalu mahal untuknya. Namun Shen Yuan merasa tidak apa-apa dengan ketulusan yang mengalir, karena telah mengikutinya, Fang Minhui malah dicemooh dan dihina oleh kedua orang menjijikan itu. Shen Yuan merasa tidak enak, dan meminta Fang Minhui untuk menganggapnya sebagai permintaan maaf. Sambil mengambil tas itu dengan sikap malu-malu yang menggemaskan, Fang Minhui mengonfirmasi dengan suara lembut, dan ia berterima kasih kepada Shen Yuan dengan tulus dari kedalaman hatinya. Namun Shen Yuan menyuruh Fang Minhui untuk jangan terlalu buru-buru berterima kasih dengan nada yang misterius, karena semua barang yang dibelinya tadi, setiap tas, setiap aksesoris yang berkilauan, semuanya untuk Fang Minhui. Dengan rona merah di wajahnya, Fang Minhui merasa heran dengan kebingungan yang mendalam, dan ia menanyakan dengan suara yang bergetar, "Bukankah itu untuk adik Shen Yuan?" Shen Yuan mengakui dengan senyum yang penuh misteri, bahwa ia tidak tahu apakah adiknya akan menyukai itu. Namun yang ia tahu dengan pasti, setidaknya Fang Minhui menyukai tas itu. Dalam hati, Shen Yuan mengakui dengan kejujuran yang tersembunyi, bahwa mana mungkin ia benar-benar membelikan itu untuk adiknya Shen Xuan, karena menurutnya, adiknya akan memarahinya habis-habisan karena bertindak boros dan tidak bertanggung jawab. Shen Yuan mengakui dalam hati dengan senyum dalam yang tak terlihat, bahwa sedari awal, kedua tas itu memang diperuntukkan untuk Fang Minhui. Di sisi lain, Fang Minhui mengakui dalam hati dengan kegelisahan yang tumbuh, bahwa satu saja sudah cukup berlebihan dan sangat mahal, dan jika ia menerima semuanya, ia takut akan dicap sebagai wanita matre oleh Shen Yuan. Kemudian, Fang Minhui menolak pemberian Shen Yuan sekali lagi dengan suara yang semakin lemah, menyampaikan bahwa itu terlalu berlebihan dan tidak pantas untuknya. Namun sambil menggenggam tangan Fang Minhui dengan genggaman yang hangat dan meyakinkan, Shen Yuan merasa itu bukanlah masalah sama sekali, karena menurutnya, itu hanyalah permulaan.
Sementara Shen Yuan dan Fang Minhui tenggelam dalam adegan romantis itu, pesan sistem muncul dengan cahaya yang berkilauan, menyampaikan bahwa tuan rumah telah menyelesaikan misi terbatas waktu dengan sempurna. Tugas kali ini menghasilkan total 115 poin negatif, sehingga jumlah yang dibelanjakan akan dikembalikan 3 kali lipat, ditambah dengan bonus dari pengeluaran untuk lawan jenis, total cashback kali ini adalah 6 kali lipat. Sambil menggenggam tangan Fang Minhui dengan kelembutan yang penuh perhitungan, Shen Yuan mengakui dalam hati bahwa Fang Minhui kini seperti pohon uang baginya, sebuah aset berharga yang harus dirawat dengan baik-baik, dipelihara dengan perhatian penuh agar terus menghasilkan keuntungan. Kemudian Shen Yuan mengajak Fang Minhui pulang ke kampus dengan suara yang lembut, terlebih lagi hari sudah mulai malam namun dalam hati, Shen Yuan mengakui dengan kejujuran yang brutal, bahwa sebenarnya ia sangat ingin bermain kartu, namun ia tidak ingin terburu-buru, karena menurutnya, yang mengalir secara natural lebih enak dan lebih menjanjikan hasil yang memuaskan. Dengan raut wajah memerah, Fang Minhui mengakui dalam hati bahwa Shen Yuan sangat berbeda dengan Li Zanpeng. Shen Yuan tidak mengajaknya ke hotel dengan niat yang terang-terangan, walaupun jika Shen Yuan mengajaknya, Fang Minhui mengakui dengan jujur dalam batinnya, bahwa sepertinya dia akan mau. Beberapa saat kemudian, di asrama pria yang ramai dengan kehidupan malam mahasiswa, terlihat Li Zanpeng dikerumuni teman-temannya dengan antusiasme yang meluap, dan mereka semua merasa kagum dengan kekaguman yang berlebihan, karena Li Zanpeng diam-diam sudah mendapatkan gadis tercantik di kelas. Sementara Shen Yuan melewati mereka dengan langkah yang tenang, Li Zanpeng berbicara dengan cukup keras. Suaranya dinaikkan secara sengaja, menyampaikan bahwa nanti, ia akan mengajak semua teman sekelas untuk merayakannya dengan pesta besar. Setelah Shen Yuan memasuki kamar dengan pintu yang ditutup pelan, di sana ia langsung disambut oleh temannya yang tampak kesal. Dan ia merasa jengkel karena Li Zanpeng, menurutnya, sengaja berbicara seperti itu agar terdengar oleh mereka. Namun sambil menepuk pundak temannya itu dengan gerakan yang menenangkan, Shen Yuan mencoba meredakan ketegangan, menegaskan dengan keyakinan yang tenang bahwa Li Zanpeng tidak akan bisa bertahan lama bersama Fang Minhui. Namun temannya merasa tidak percaya dengan skeptisisme yang jelas, karena Fang Minhui sudah pergi menonton dengan Li Zanpeng, dan menurutnya, mereka sudah melakukan hal yang lebih gila dari sekadar menonton film. Lagi pula, temannya menduga dengan nada yakin, bahwa Fang Minhui menolak Shen Yuan untuk berkencan, dan ia menyimpulkan bahwa Fang Minhui sudah berpacaran dengan Li Zanpeng. Namun Shen Yuan tidak menghiraukan ocehan itu, ia mengecek ponselnya sejenak dengan senyum tipis, dan dalam hati berniat untuk pulang ke rumahnya, karena ia sedang memiliki uang yang sangat banyak. Keesokan harinya, di rumah Shen Yuan yang sederhana namun penuh kehangatan keluarga, terlihat paman sepupu Shen Yuan, ia bernama Shen Yaode. Dari arah lain, Shen Yuan menyapanya dengan ramah, namun ia langsung disuruh masuk ke dalam kamar oleh ayahnya dengan nada yang tidak memberi ruang untuk berdebat, karena sang ayah akan membicarakan sesuatu dengan sang paman. Setelah Shen Yuan memasuki kamar dengan langkah yang enggan, di sana terdengar samar-samar suara sang ayah yang memohon dengan nada yang merendah, meminta untuk memberikan sedikit waktu lagi untuk membayar hutang. Namun di sana, Shen Yaode menegaskan dengan santai yang menyebalkan, bahwa 2 hari lagi ia perlu memutar uang untuk bisnisnya, dan ia membutuhkan semuanya tanpa tersisa sedikit pun. Seketika ibu Shen Yuan merasa kesal dengan amarah yang mendidih, karena dulu, Shen Yaode sempat meminjam uang ke keluarga mereka senilai 300.000 yuan, dan keluarga mereka tidak pernah menagih dengan keras atau mengancam. Namun sekarang, keluarga Shen Yuan hanya meminjam 100.000 yuan, malah ditagih terus-terusan olehnya dengan cara yang tidak bermoral. Suaminya mencoba menenangkan dengan kata-kata yang lembut, menduga bahwa Shen Yaode mempunyai alasan tersendiri yang masuk akal. Namun ibu Shen Yuan menegaskan dengan suara yang bergetar karena marah, bahwa ia sudah bertanya kepada istri Shen Yaode secara langsung, dan istrinya mengatakan bahwa Shen Yaode sama sekali tidak butuh uang untuk memutar usaha. Di sisi lain, Shen Yaode menegaskan dengan nada yang dingin dan tidak berperasaan, bahwa hutang itu harus dibayar tanpa kompromi, dan jika keluarga Shen Yuan tidak ingin membayar dengan cara yang baik, ia akan memanggil debt collector. Seketika ibu Shen Yuan merasa semakin kesal dengan kekesalan yang meluap-luap, karena Shen Yaode berniat menggunakan cara kasar kepada keluarganya sendiri. Namun, ayah Shen Yuan mencoba menenangkan dengan kebijaksanaan yang dipaksakan, meminta sang istri untuk menjual semua emas yang ada untuk membayar hutang yang menumpuk, dan jika kelak mereka sudah memiliki uang lagi, ia berjanji dengan suara yang hampir berbisik akan membelinya lagi. Sementara itu, pesan sistem muncul dengan cahaya yang berkilauan, menyampaikan bahwa kehidupan sempurna tidak boleh memiliki hutang yang membelenggu. Misi terbatas muncul dengan tajuk yang jelas, yaitu melunasi hutang keluarga atau hutang pribadi. Hadiah dari misi itu adalah, semua hutang yang dilunasi akan dikembalikan 2 kali lipat. Jika melunasi 200.000 yuan pertama, maka akan mendapatkan timbal balik 1 juta yuan khusus untuk membeli mobil. Seketika Shen Yuan langsung terkejut dengan mata yang membelalak lebar, karena misi itu benar-benar datang di waktu yang tepat.
Namun Shen Yuan mengakui dengan ketulusan yang jarang ia rasakan, bahwa walaupun ia tidak mendapatkan misi dari sistem, ia akan tetap membantu sang ayah untuk melunasi hutang. Sementara itu, sang ibu memegang sebuah kotak dengan tangan yang bergetar, dan ia menjelaskan dengan suara yang dipenuhi emosi, bahwa semua perhiasan yang suaminya berikan dengan cinta masih ada di situ, dan ia tidak pernah tega untuk menjualnya meskipun sedang kesusahan yang mencekik. Di luar kamar, Shen Yuan berhenti sejenak untuk mengetuk pintu dengan ragu, karena di sana terdengar sang ibu yang terkejut dengan suara yang melonjak, karena ada cincin emas yang hilang dari koleksinya. Shen Yuan mengakui dalam hati dengan penyesalan yang menggigit, bahwa dulu saat ia masih kuliah dan hidup boros, ia kekurangan uang untuk membelikan tas untuk Wanting, dan ia sempat mengambil cincin emas dari kamar sang ibu untuk dijual tanpa izin. Tiba-tiba Shen Yuan langsung membuka pintu dengan gerakan yang tegas, menegaskan bahwa ia memiliki cukup uang untuk melunasi semuanya. Namun kedua orang tuanya menanggapi dengan skeptis yang jelas terlihat, menyampaikan bahwa sekarang bukan waktunya untuk bercanda atau memberikan harapan palsu, dan menyarankan Shen Yuan untuk menggunakan uang itu untuk membeli makanan di kantin kampus. Namun dengan wajah yang malu-malu namun penuh keyakinan, Shen Yuan menegaskan bahwa ia tidak main-main sama sekali, dan meminta sang ayah untuk mengecek ponselnya sendiri. Seketika kedua orang tuanya langsung terkejut dengan kejutan yang membekukan waktu, mata mereka membelalak lebar, mulut menganga tanpa bisa mengeluarkan kata, karena di sana, Shen Yuan telah mengirimkan uang senilai 200.000 yuan. Shen Yuan menjelaskan dengan nada yang dibuat tenang, bahwa dulu ia mendapatkan uang jajan yang lumayan banyak dari mereka. Shen Yuan menginvestasikan uangnya di koin BT, dan baru sekarang ia menariknya kembali dengan keuntungan yang berlipat. Dalam hati, Shen Yuan menduga bahwa seharusnya alasan itu cukup masuk akal dan meyakinkan, karena dulu uang jajan Shen Yuan memang lumayan banyak. Sambil mengacungkan ibu jarinya dengan bangga, sang ibu merasa bangga yang meluap-luap, karena Shen Yuan telah menyelamatkan keluarga mereka. Kemudian kedua orang tua Shen Yuan menghampiri Shen Yaode dengan langkah yang penuh kemenangan, menyampaikan bahwa semua hutang di antara mereka telah lunas tanpa tersisa, dan sang ibu menegaskan dengan suara yang tajam, bahwa ia tidak ingin sering-sering bertemu dengan Shen Yaode lagi. Melihat Shen Yaode hanya terdiam dalam ketidakpercayaan yang membeku, dengan nada sedikit mengancam yang menyimpan kepuasan, ibu Shen Yuan mengusirnya tanpa ampun dari rumah mereka. Setelah keluar dari rumah Shen Yuan dengan langkah yang terhuyung-huyung, Shen Yaode mengakui dalam hati dengan penyesalan yang menggigit, bahwa keluarga Shen Yuan mempunyai hutang hampir 1 juta yuan. Ia mengira dengan perhitungan yang salah, bahwa semakin lama akan semakin kesulitan mencari uang, itulah sebabnya ia buru-buru menagih hutangnya dengan cara yang kejam. Namun ia tidak menyangka, bahwa keluarga Shen Yuan akan langsung membayarnya begitu saja dengan mudahnya. Ia menduga dengan kecemasan yang tumbuh, bahwa sepertinya keluarga Shen Yuan mendapatkan bisnis baru yang menguntungkan, dan sepertinya keluarga Shen Yuan akan semakin kaya. Sambil menampar dirinya sendiri dengan keras, Shen Yaode mengakui bahwa dirinya sangat bodoh dan terburu-buru. Sementara itu, pesan sistem muncul dengan cahaya yang menyilaukan mata, menyampaikan bahwa sistem telah mendeteksi bahwa tuan rumah telah melunasi hutang dengan sempurna, dan hadiahnya akan segera dikirimkan tanpa penundaan. Pesan lain muncul dengan bunyi notifikasi yang merdu. Saldo rekening dengan ujung 0098 telah menerima saldo sebesar 400.000 yuan, dan saldo saat ini sebesar 1.186.356 yuan. Pesan lain menyusul dengan informasi yang lebih menggembirakan. Rekening telah menerima saldo sebesar 1 juta yuan khusus untuk membeli mobil, dan saldo saat ini sebesar 2.186.356 yuan. Shen Yuan tersenyum senang dengan senyum yang merekah, karena selain uang untuk membeli mobil, aset bersihnya kini lebih dari 1 juta yuan. Shen Yuan tidak menyangka, bahwa ia pulang ke rumah tidak hanya membantu orang tuanya, tapi juga mendapatkan jackpot yang mengubah segalanya. Namun Shen Yuan mengakui dengan kesadaran yang matang, bahwa jika ingin benar-benar melunasi semua hutang keluarga yang masih tersisa, ia masih membutuhkan lebih banyak lagi. Sambil menatap orang tuanya, Shen Yuan mengakui dalam hati bahwa uang 1 juta ini, jika diberikan kepada sang ayah begitu saja, menurutnya itu tidaklah cukup untuk menyelesaikan semua masalah, dan Shen Yuan berencana untuk memutar uang itu terlebih dahulu. Kemudian Shen Yuan memanggil orang tuanya dengan suara yang lembut, menyampaikan bahwa ia masih memiliki uang yang belum ia ambil dari investasinya, dan nilainya sekitar 200.000 yuan, dan Shen Yuan menanyakan dengan nada penuh perhatian, apakah orang tuanya membutuhkannya? Sang ibu merasa tidak enak dengan rasa bersalah yang tulus, menyarankan agar Shen Yuan menyimpannya saja untuk keperluannya sendiri, karena hutang yang lain tidak terlalu mendesak dan masih bisa ditangguhkan. Namun dengan sikap malu-malu yang menggemaskan, sang ayah meminta sang ibu untuk menunggu sejenak, dan ia meminjam uang kepada Shen Yuan senilai 50.000 yuan. Dengan senyum ramah yang mengalir natural, Shen Yuan mengonfirmasi dengan senang hati, menyampaikan bahwa ia akan segera mengirimkannya tanpa penundaan. Dalam benaknya, Shen Yuan mengakui dengan senyum dalam yang tak terlihat, bahwa gaya sang ayah sekarang persis seperti dirinya dulu ketika meminta uang.
Keesokan harinya, Shen Yuan telah kembali ke kampus dengan semangat yang baru. Dan di sana, Shen Yuan berpapasan dengan Ibu Li Xiao di lorong, dan menanyakan dengan ramah apakah Ibu Li Xiao sudah kembali ke kampus. Li Xiao membenarkan dengan anggukan kepala, menyampaikan bahwa siang ini ia memiliki kelas yang harus diajar. Sambil mendekati Li Xiao dengan langkah yang perlahan, Shen Yuan menanyakan dengan nada penuh harap, apakah Ibu Li Xiao mempunyai waktu luang malam ini? Shen Yuan menjelaskan dengan suara yang tulus, bahwa ia ingin mentraktir Ibu Li Xiao makan malam, karena terakhir Ibu Li Xiao sudah mentraktirnya, jadi ia ingin membalas budi. Namun dari arah belakang, terlihat sepasang mata yang mengintai dengan tajam seperti hewan buas, dan ternyata itu adalah Li Meng, yang menatap Shen Yuan dengan penuh curiga dan kewaspadaan. Seketika Shen Yuan langsung tersentak dengan kepanikan yang muncul, karena menurutnya, Li Meng sudah seperti kelemahan fatal baginya, dan ia tidak bisa melawannya. Kemudian Shen Yuan mulai berpamitan dengan tergesa, menyampaikan bahwa untuk makan malamnya lain kali saja. Di sisi lain, Li Meng menyimpulkan dengan keyakinan yang kuat, pastilah Shen Yuan memiliki niat tersembunyi yang tidak baik. Li Xiao mencoba menenangkan dengan suara yang tenang, menyampaikan bahwa mungkin itu hanya makan malam biasa sebagai tanda terima kasih, dan lagi pula, jika Shen Yuan mempunyai maksud lain, Li Xiao mengakui dengan tegas bahwa ia tidak akan menerimanya. Sementara itu, Shen Yuan mulai kepanasan dengan cuaca hari ini yang menyengat, dan ia langsung teringat kembali dengan nostalgia pada masa lalunya yang glamor, ketika ia menaiki mobil mewahnya dengan bangga, ditemani dengan AC yang dingin, bahkan sambil memegang paha Wanting dengan bebas, dan menurutnya, itu sungguh sangat nyaman. Shen Yuan langsung membuka ponselnya dengan gerakan cepat, karena ia teringat dengan uang yang telah diberikan sistem khusus untuk membeli mobil. Di sana, Shen Yuan mengirim pesan teks kepada Fang Minhui, mengajak untuk menemaninya melihat-lihat mobil. Fang Minhui mengiyakan dengan antusias, karena kebetulan ia tidak ada kelas hari ini. Setelah itu, Fang Minhui langsung bersiap-siap memilih baju dengan teliti. Dan dari arah belakang, temannya menduga sambil bercanda dengan nada menggoda, bahwa Fang Minhui tidak akan pulang ke asrama nanti malam. Namun dengan raut wajah yang memerah, Fang Minhui menyampaikan dengan suara yang membela diri, bahwa ia dengan Shen Yuan belum menjalin sebuah hubungan resmi. Dengan nada menggoda yang penuh keirian, temannya mengakui bahwa Fang Minhui sangat beruntung bisa mendapatkan pria kaya seperti Shen Yuan. Terlebih lagi, Shen Yuan memiliki wajah yang tampan. Beberapa jam kemudian, di showroom 4S yang mewah dan berkilauan, di sana terlihat seorang pelayan menghampiri dengan langkah profesional, menyapa pelanggannya dengan ramah yang terlatih, dan menanyakan mobil apa yang sedang dicari oleh mereka. Namun seketika salesman itu terdiam sejenak dalam kebingungan, karena ia mengenali Fang Minhui dengan jelas, dan menanyakan dengan nada terkejut, mengapa Fang Minhui berada di tempat itu? Fang Minhui langsung melirik, dan ia juga mengenali sales itu sebagai Qin, dan ia bertanya-tanya dalam hati dengan kegelisahan, mengapa kakak kelas Qin, yang dulu naksir kepadanya waktu SMA, ada di situ? Di sisi lain, Qin mulai mendekati mereka dengan perlahan, dan ia menanyakan kepada Fang Minhui dengan nada yang menyimpan kepemilikan, siapa pria di sampingnya itu? Dengan tenang, Shen Yuan menyebutkan namanya dengan jelas, memperkenalkan diri sebagai teman Fang Minhui. Qin mengonfirmasi dengan anggukan kepala, dan menanyakan dengan nada profesional yang dibuat-buat, mobil apa yang dicari oleh Shen Yuan? Shen Yuan menyampaikan dengan suara yang yakin, bahwa ia menginginkan mobil M9, dan ia ingin melihat-lihat terlebih dahulu. Dengan sikap ramah yang palsu, Qin menyampaikan bahwa mobil itu tersedia di showroom, dan memperbolehkan Shen Yuan untuk masuk ke dalam untuk inspeksi lebih dekat. Namun dalam hati, Qin mengakui dengan pemikiran yang meremehkan, bahwa mobil M9, yang paling murah saja 500.000 yuan, dan jika sungguh dibeli dengan semua fitur, maka harganya akan mencapai 600.000 yuan. Ia mengakui dengan senyum dalam yang sinis, bahwa Shen Yuan kelihatan biasa saja tanpa aura orang kaya, dan menurutnya, Shen Yuan hanya ingin terlihat kaya di depan Fang Minhui. Sambil terus menatap Fang Minhui dengan tatapan yang penuh kerinduan, Qin mengakui dalam hati, bahwa Fang Minhui masih cantik seperti dulu ketika SMA, dan menurutnya, Fang Minhui pantas menjadi wanita idamannya. Dengan kebanggaan dalam hati yang membuncah, Qin mengakui bahwa dirinya sudah berbeda dari masa SMA, karena gaji bulanannya sudah mencapai belasan ribu yuan, dan menurutnya, ia adalah pria yang diidam-idamkan oleh para gadis. Kemudian Qin memanggil Fang Minhui dengan nada yang familiar, dan mengajaknya untuk makan malam sekaligus bernostalgia tentang masa lalu yang indah. Namun Fang Minhui menolaknya dengan tegas namun sopan, menyampaikan bahwa ia memiliki urusan lain hari ini. Di sisi lain, Shen Yuan memanggil Qin dengan suara yang tegas, dan ia menanyakan dengan nada langsung, apakah bisa melakukan test drive sekarang juga? Seketika Qin merasa kesal dalam hati dengan kekesalan yang mendidih, karena ia sedang mengobrol dengan Fang Minhui, namun disela begitu saja oleh orang yang dianggapnya tidak penting. Kemudian dengan nada sopan yang dibuat-buat dan terdengar palsu,
Qin meminta maaf dengan senyum yang tidak tulus, menyampaikan bahwa unit test drive sedang dipakai oleh bos untuk keluar. Dalam hati, Shen Yuan mengakui bahwa ia bukan orang baru di dunia otomotif yang mudah dibohongi, karena tadi sebelum masuk showroom, Shen Yuan sudah melihat unit M9 masih ada di parkiran depan dengan jelas. Jika Qin berkata tidak ada, Shen Yuan menyimpulkan dengan keyakinan penuh bahwa Qin sengaja menolaknya karena meremehkan. Kemudian Shen Yuan memanggil resepsionis dengan suara yang keras dan jelas, memintanya untuk memanggil sales yang lain. Tidak lama kemudian, seorang sales muncul dengan langkah yang anggun dan profesional. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Chena dengan senyum yang tulus, dan menanyakan dengan ramah, "Apa ada yang bisa dibantu?" Di sisi lain, Shen Yuan hanya terdiam dalam keheningan yang panjang, menatap sales yang menarik perhatiannya dengan tatapan yang penuh perhitungan. Di sisi lain, teman Qin merasa penasaran dengan keingintahuan yang tumbuh, dan ia menanyakan dengan nada heran, mengapa Qin menyerahkan kliennya kepada Chena begitu saja? Qin menjelaskan dengan nada acuh yang kentara, bahwa ia terlalu malas untuk melayani klien seperti itu, dan menurutnya, anak muda yang mengatakan bahwa ia ingin membeli M9 adalah sesuatu yang mustahil. Temannya memperingatkan dengan nada yang serius, bahwa jika Shen Yuan benar-benar membeli mobil itu, temannya menyuruh Qin untuk tidak menyesal di kemudian hari. Qin menjelaskan bahwa ada banyak orang yang membawa pacarnya ke situ untuk pamer tanpa niat membeli, dan ia sudah muak dengan pemandangan seperti itu. Sementara itu, Shen Yuan sedang melakukan test drive dengan konsentrasi penuh, dan di sampingnya, Chena menjelaskan dengan suara profesional yang terlatih, bahwa mobil canggih itu dilengkapi dengan radar laser 192 baris. Dengan mata yang sedikit menyipit dalam pengamatan yang tajam, Shen Yuan mengakui dalam hati, bahwa Chena sungguh sangat profesional. Wajahnya yang cantik, mulutnya yang pandai berbicara, dan tubuhnya yang proporsional tidak kalah mengesankan dari Fang Minhui. Namun sekarang di dunia otomotif, sudah menjadi hal biasa jika sales wanita berurusan dengan pelanggan pria supaya penjualan mereka naik. Di sisinya, Chena menanyakan dengan sopan dan hati-hati, apakah Shen Yuan tidak mengetahui konfigurasi lengkap mobil itu, dan apakah Shen Yuan penasaran dengan rincian harganya? Namun dengan nada tenang yang mengejutkan, Shen Yuan menanyakan dengan pertanyaan yang langsung ke inti, apakah mobil itu tersedia di showroom? Jika iya, ia akan membelinya sekarang juga tanpa penundaan. Sontak Chena langsung terkejut dengan mata yang membelalak, karena biasanya, kebanyakan pelanggan selalu berkali-kali datang untuk menanyakan harga dan membandingkan dengan merek lain. Namun Shen Yuan hanya satu kali melakukan test drive, langsung yakin ingin membelinya. Kemudian sambil menatap layar ponselnya dengan ekspresi yang profesional, Chena meminta maaf dengan nada yang tulus, menyampaikan bahwa showroom tidak memiliki stok model mobil itu saat ini. Namun Chena menjelaskan dengan cepat, bahwa di cabang lain tersedia, dan jika Shen Yuan mau menunggu, showroom bisa mentransfernya ke toko dalam waktu seminggu. Shen Yuan mengonfirmasi dengan anggukan kepala yang tegas, menyampaikan bahwa hari ini ia akan memesan mobilnya terlebih dahulu. Dalam hati, Chena mengakui dengan kekaguman yang tersembunyi, bahwa uang mukanya saja lebih dari 600.000 yuan, dan ia bertanya-tanya dengan penasaran yang membara, siapakah Shen Yuan sebenarnya? Sosok muda ini terlalu tenang dan percaya diri untuk sekadar mahasiswa biasa. Beberapa saat kemudian, Chena telah kembali ke showroom dengan langkah yang ringan, dan di sana, Qin menanyakan dengan nada sinis yang penuh ejekan, bagaimana dengan pelanggan yang bernama Shen Yuan itu? Apakah sudah kabur dengan berbagai alasan? Dengan tenang yang membuat Qin terdiam, Chena menyampaikan bahwa Shen Yuan akan membelinya. Seketika sales lain langsung terkejut dengan kejutan yang nyata, karena menurutnya, itu terlalu cepat dan tidak masuk akal. Di sisi lain, Qin menduga dengan kepercayaan diri yang salah, bahwa Shen Yuan pastilah berpura-pura akan membayar, namun nanti pastilah Shen Yuan akan kabur dengan banyak alasan seperti pelanggan lainnya. Temannya membenarkan dengan anggukan kepala yang yakin, mengakui bahwa ia sudah menjadi salesman bertahun-tahun lamanya, dan ia mengaku tidak pernah bertemu pelanggan seperti Shen Yuan yang memutuskan secepat itu. Namun Chena menyampaikan, bahwa Shen Yuan akan membelinya, dan ia sudah membayar deposit mobil itu. Seketika Qin merasa kesal dengan kekesalan yang membakar dada, sementara temannya melirik bergantian ke arah Qin dan Chena, karena tidak percaya dengan informasi yang baru saja didengarnya. Kemudian Chena kembali menghampiri Shen Yuan dengan langkah yang anggun, dan ia meminta Shen Yuan untuk tidak ragu menghubunginya jika ada apa-apa terkait mobil barunya. Dan juga, Chena menawarkan diri untuk mengantar mereka berdua ke tujuan berikutnya. Namun Fang Minhui menolaknya dengan nada yang sedikit dingin, menyampaikan bahwa mereka akan naik taksi saja. Sementara Shen Yuan dan Fang Minhui mulai melangkah pergi dari showroom, Chena mengakui dalam hati dengan rasa bersalah yang samar, bahwa mempertahankan klien sampai membuat pacarnya tidak senang, ia menjadi merasa tidak enak. Setelah keluar dari showroom dan menghirup udara segar, Shen Yuan memanggil Fang Minhui dengan sebutan Hui Hui, dan ia menanyakan dengan lembut apakah Fang Minhui ingin memakan sesuatu. Namun,
Fang Minhui menjawab Shen Yuan hanya dengan jawaban singkat yang dingin. Shen Yuan menyadari perubahan suasana hati itu dengan cepat, dan ia menanyakan dengan nada yang sedikit khawatir, apakah Fang Minhui cemburu? Shen Yuan menjelaskan dengan suara yang menenangkan, bahwa hubungannya dengan sales itu hanya sekadar pembeli dan penjual, tidak ada yang lain di antara mereka. Dengan raut wajah memerah, Fang Minhui mengakui dengan suara pelan bahwa ia takut Shen Yuan menyukai wanita itu, dan bahkan meminta nomornya untuk dihubungi di luar konteks bisnis. Shen Yuan mengakui dengan kejujuran yang menyegarkan, bahwa itu adalah kebiasaan lamanya dari masa lalu, karena setiap ia memiliki teman baru, biasanya ia memiliki kontaknya. Sambil mengalihkan pandangannya dengan sikap yang sedikit kesal, Fang Minhui melarang Shen Yuan untuk melakukan hal itu lagi. Dalam hati, Fang Minhui mengakui dengan kebingungan yang tumbuh, bahwa memang tidak ada hubungan apapun di antara Shen Yuan dan Chena. Namun ia bertanya-tanya, mengapa ia menjadi cemburu seperti ini? Dan kini, Fang Minhui bertekad untuk lebih dekat lagi dengan Shen Yuan. Di sisi lain, Shen Yuan berjanji dengan tulus tidak akan melakukannya lagi, dan ia mengajak Fang Minhui pergi ke Guojin untuk membelikannya hadiah sebagai permintaan maaf. Dalam hati, Shen Yuan sedikit panik dengan kepanikan yang tersembunyi, dan ia berencana untuk tidak melakukan hal aneh lagi di depan Fang Minhui. Di sisi lain, Fang Minhui menolak tawaran itu dengan ragu-ragu, karena Shen Yuan sudah membelikannya 2 tas kemarin, sebuah hadiah yang sudah lebih dari cukup. Dalam hati, Fang Minhui mengakui dengan perasaan yang bercampur aduk, walaupun Shen Yuan mampu secara finansial, namun menurutnya, Shen Yuan tidak perlu menghabiskan uang sebanyak itu untuknya. Terlebih lagi, ia takut akan dicap matre oleh Shen Yuan. Namun Shen Yuan tidak merasa itu masalah sama sekali, karena menurutnya, wajar saja jika wanita memiliki tas lebih dari 1. Lagi pula, seminggu ada 7 hari, dan Fang Minhui bisa berganti-ganti tas setiap hari sesuai dengan suasana hati. Dengan senyum tipis yang menyimpan rahasia, Shen Yuan mengakui dalam hati bahwa lagi pula, menghabiskan uang untuk Fang Minhui bisa memberikannya cashback 3 kali lipat dari sistem. Jadi semakin ia berbelanja, maka itu semakin menguntungkan baginya. Beberapa saat kemudian, di dalam kafe yang nyaman dengan aroma kopi yang memenuhi ruangan, Shen Yuan menanyakan dengan ramah dan penuh perhatian, apakah Fang Minhui ingin meminum minuman yang dingin atau panas hari ini? Fang Minhui menyimpulkan dalam hati dengan pipi yang memerah, bahwa Shen Yuan menanyakan minuman panas atau dingin, dan menurutnya, secara tidak langsung, Shen Yuan menanyakan tentang siklus menstruasinya. Dengan raut wajah memerah, Fang Minhui menyampaikan dengan suara yang sedikit gemetar, bahwa ia memilih yang dingin. Melihat ekspresi Fang Minhui yang menggemaskan, Shen Yuan menduga dalam hati, bahwa sepertinya Fang Minhui telah salah paham. Namun Shen Yuan mengakui dengan kejujuran yang brutal, bahwa terakhir kali bertemu dengan Wan Ting adalah 2 bulan yang lalu, dan Shen Yuan akan membiarkan kesalahpahaman itu menjadi lebih intens. 3 jam kemudian yang terasa bagai sekejap mata, kini tingkat ketertarikan Fang Minhui mencapai 81 poin, dan di sana, ia mengenakan jam tangan baru senilai 1.200 yuan yang berkilauan di pergelangan tangannya, gelang senilai 20.800 yuan yang anggun, dan tas seharga 50.500 yuan yang mewah. Dalam hati, Fang Minhui mengakui dengan perasaan yang membanjiri dada, bahwa Shen Yuan terlalu baik dan murah hati, karena seharian ini saja Shen Yuan sudah mengeluarkan uang lebih dari 80.000 yuan. Padahal, mereka baru berjalan bersama 2 kali, namun Shen Yuan sudah menghabiskan begitu banyak uang. Pesan sistem muncul dengan cahaya yang keemasan, menyampaikan bahwa rekening dengan nomor ujung 0098 menerima saldo sebesar 252.000 yuan, dan saldo saat ini sebesar 2.254.256 yuan. Dalam hati, Shen Yuan merasa senang dengan kesenangan yang meluap-luap, karena cashback dari sistem sungguh luar biasa dan tidak pernah mengecewakan. Shen Yuan hanya mengeluarkan uang 50.000 yuan untuk Fang Minhui, dan melakukan deposit sebesar 50.000 yuan untuk mobil mewahnya. Walaupun 2 juta yuan itu termasuk cicilan terakhir mobil yang harus dibayar, tetapi jika dikurangi cicilan terakhir, Shen Yuan berencana untuk berbelanja lagi dengan lebih banyak. Kemudian Shen Yuan memanggil Fang Minhui dengan suara yang lembut dan penuh implikasi, dan menanyakan dengan nada yang menyeratkan maksud tersembunyi, apakah Fang Minhui tidak akan kembali ke asrama malam ini? Beberapa saat kemudian, di sebuah penginapan, terlihat Shen Yuan yang sedang membersihkan dirinya dengan teliti. Sementara itu, Fang Minhui sedang melihat ponselnya dengan ekspresi yang sedikit bersalah, karena di sana temannya, Chen Li, menanyakan dengan nada khawatir mengapa ia belum pulang ke asrama. Namun seketika Fang Minhui melirik ke arah belakang dengan refleks yang cepat, karena di sana, Shen Yuan menanyakan dengan suara yang dalam dan menggoda, apakah Fang Minhui sudah siap? Dalam hati, Fang Minhui meminta maaf kepada temannya itu dengan rasa bersalah yang samar, karena malam ini, ia akan dimanjakan oleh Shen Yuan dalam cara yang tidak bisa dijelaskan melalui pesan teks. Dan kemudian, mereka melakukan pertarungan yang sudah tidak bisa terelakkan lagi.
Setengah jam kemudian yang terasa bagai selamanya sekaligus sekejap, terlihat Fang Minhui dengan raut wajah memerah, dan ia membenarkan perkataan temannya dengan senyum yang puas, bahwa itu tidak terlalu mengerikan seperti yang dibayangkan. Sementara itu, wajah Shen Yuan terlihat pucat dengan kelelahan yang kentara, dan ia menduga dalam hati dengan penyesalan yang terlambat. Sepertinya ia kurang berolahraga selama 2 bulan ini. Namun lamunan Shen Yuan terpecahkan dengan kasar, karena Fang Minhui mengajak Shen Yuan untuk bertarung sekali lagi. Dengan sedikit panik yang tidak bisa disembunyikan, Shen Yuan meminta Fang Minhui untuk menunggu sebentar, karena Shen Yuan ingin beristirahat terlebih dahulu untuk memulihkan tenaga. Namun, Fang Minhui menolaknya dengan tegas dan tidak memberi ruang untuk negosiasi, dan ia tidak akan membiarkan Shen Yuan untuk beristirahat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar saya semakin semangat dalam menghadirkan alur cerita manhwa terbaik untuk kalian. Jika ada saran atau manhwa yang ingin dibahas, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mengikuti kisah seru lainnya.